Rugi rasanya, udah sahur, sendirian, jomblo, di kosan, mie pula kan gitu. Terus nggak pakai istighfar, ya tambah jauh lah jodohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyamin wa qiyamin lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bersyukur pada malam hari ini sudah malam yang ke-11. Tema ceramah atau kultum tarawih pada malam hari ini adalah bagaimana melejitkan diri kepada satu tingkatan perubahan yang signifikan di dalam hidup kita. Tentu mengambil hikmah dari peristiwa Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Sebuah percepatan yang harusnya setiap kita jangan kehilangan momentum, jangan gagal fokus, dan yang terakhir tentunya juga jangan gagal faham. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, 3 kali sambil memegang dadanya. Lesatan atau perubahan menuju perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini sebetulnya besar sekali. Tapi hanya sedikit yang mampu menempuhnya. Itu disebabkan pertama tentu karena pengetahuan dulu seputar Lailatul Qadar dan tentu terkait dengan Ramadan. Karena abstraknya peristiwa Lailatul Qadar dan abstraknya lesatan atau lompatan atau lencitan perubahan ini, maka hanya sedikit pula yang konsen. Bahkan kebanyakan di antara kita itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya gambling, untung-untungan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya nggak merasa rugi. Mental seperti ini tidak bisa dan tidak pantas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin sesuatu yang luar biasa bisa dicapai dengan cara biasa? Mustahil. Capaian yang luar biasa hanya bisa digapai, diraih dengan cara-cara luar biasa. Nah, persoalannya ini bukan cuma abstrak, tapi membutuhkan detektor lain untuk bisa merasakannya. Karenanya Rasulullah membimbing at-taqwa hahuna. Jadi persoalannya bukan at-taqwa fi perut, fil batan. Bukan. Urusan kita di bulan puasa kebanyakan sebetulnya sibuk dengan urusan apa? Halo? Urusan takwa atau urusan perut nih? Jangan gagal fokus. Saya sering berulang-ulang di mana-mana belakangan ini. Coba fokus kepada kehidupan kalbu itu. Jangan terlalu kepada kehidupan jasadi itu. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi, walaupun ya yang santai-santai aja dulu. Maksud saya memang untuk mencapainya butuh keluar biasaan gitu. Kita mulainya dari at-taqwa hahuna. Di mana tempatnya itu? Di dalam
dada. Simple saja bahwa di sini ada qalb. Itu sebetulnya yang menjadi bukan objek tapi subjek yang melakukan lompatan perubahan besar. Itulah substansi manusia itu. Itulah inti kemanusiaan kita itu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang menjadi objek penilaian Allah dari kamu, khususnya di bulan Ramadan ini, yang dinilai dari kamu itu adalah bukan fisik kamu, penampilan luar kamu, bukan pula badan kamu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Oke, sekarang kita dulu yang melihat diri kita. Jangan sampai kita berserah diri, ya Allah lihat aja gitu. Kemudian kita tanpa melakukan action yang signifikan. Kita yang lihat diri kita. Apa yang harus kita lihat dari diri kita? Yang pertama, indikator qalbu kita dalam keadaan on atau off nih Ramadan ini. Kalau bahasa Tazkiyatun Nufus atau bahasa sufinya, qalbun hayyun atau qalbun mayyit. Hati kita ini dalam kondisi hidup atau mati, atau dalam kondisi yang lain digambarkan sehat, sakit, atau sekarat. Nah, ini saya kira pernah dengarlah indikator-indikatornya. Kapan qalbu seseorang dikatakan sehat, kapan dikatakan sakit, kapan dikatakan sekarat. Mungkin ada yang semaput juga barangkali. Nah, yang harus kita fokuskan adalah bagaimana sesuatu yang paling substantif di dalam dada kita itu yang kita optimalkan. Sebab dia yang akan mendapatkan proses interaksi Lailatul Qadar itu sebetulnya. Dia yang bisa mendeteksi di situ semuanya. Yang namanya lahum qulubun la yafqahuna biha, gitu ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum. Ada orang yang sekarat kalbunya, tidak bisa dipakai untuk memahami. Punya mata, tetapi tidak bisa digunakan untuk memandang, selain melihat. Melihat bisa, tapi memandang tidak bisa. Punya telinga hanya untuk mendengar, tapi tidak bisa untuk menyimak. Nah, sampai di sini. Bagi yang ingin melakukan sebuah proses lompatan, maka organ penting yang harus dioptimalkan dari qalbunya adalah 3 poin tadi. Kondisikan organ qalbu ini pada posisi yafqah, dalam kondisi terjaga untuk bisa menangkap. Untuk bisa menangkap setiap sinyal-sinyal ilahiyah. Gak usah keberatan Ustaz, sinyal-sinyal ilahiyah ini gimana gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Santai bro. Sinyalnya itu gak berat, nyata. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika kalian diseru kepada kehidupan. What kind of life? Gitu. Kehidupan yang mana? Al-hayah al-haqiqiyah. Mahiyal hayah al-haqiqiyah. Kehidupan yang hakiki itu yang hidupnya qalbu. Hidupnya qalbu yang mana? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu indikator-indikator. Qalbunya dalam kondisi on atau off, sehat, sakit, atau sekarat.
Kalau sehat, kalbu yang sehat itu jika disebut nama Allah maka bergetarlah getaran cinta, getaran takut, getaran harap, dan getaran pasrah. Itu ada tuh sinyal-sinyal itu. Sinyal-sinyal ilahiyahnya kalau nama Allah disebut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Tadi imam bacanya renyah banget gitu kan. Sudah junior lah gitu. Kalau saya bilang sudah KW kan kurang tepat. Renyah bahasa, enak lagi keluarnya gitu kan. Dan kalau kalbu itu sehat, maka zadathum imanan. Biasanya bertambah itu volume keimanannya. Nih, saya bilang jangan gagal fokus. Perhatikan ini. Saya sedang menjelaskan 3 indikator ya. Fokus ke situ. Bagi yang ingin melesat. Tapi kalau yang ingin stagnan dia monggo. Pura-puranya puasa. Tapi sebetulnya dia sedang tidak berada di lorong waktu Ramadan. Dia masih berkutat dalam stagnasi kubangan. Lebarannya juga sebatas mudik. Tapi puasanya nggak ngefek sebetulnya. Nggak ngefek itu opo gitu bahasa. Jadi kalau disebut nama Allah apa efeknya? Getar. Getar apa? Getaran cinta, getaran takut, getaran harap, getaran muncul itu. Inilah potensi-potensi tauhid itu sebetulnya. Yang disebut orang bertauhid itu apa saja sih sebetulnya? Kalau dalam bentuk implementasi, saya sedang tidak bicara uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Yang aplikatif aja. Seseorang itu muncul kelihatan tauhidnya itu kalau cinta tertingginya adalah Allah. Kalau yang paling ditakuti adalah, kalau puncak harapannya adalah, kalau kekuatan yang paling kuat untuk disandarkan adalah Allah gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah nama Allah disebut, setelah ayat-ayat Allah disebut, gitu ya, maka efek selanjutnya adalah bertambah tawakal kepada Tuhan. Jadi semakin kokoh itu tauhid. Nah, inilah sebetulnya yang membuat kita bisa merasakan kehadiran cahaya Lailatul Qadar itu, atau bisa menangkap resonansi getaran Lailatul Qadar itu. Atau barangkali ibarat HP, sinyalnya itu kuat nanti itu. Sinyalnya ini kuat menangkap akan kehadiran Lailatul Qadar itu. Saya tidak harus menggambarkan konkret karena saya juga tidak tahu pernah dapat Lailatul Qadar atau bukan, atau belum. Karena sahabat sendiri nggak bisa klaim kan saya sudah dapat. Tetapi ini juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita visualkan. Tapi yang penting begini. Yang penting saya mengajak semuanya, bagi siapa yang ingin lakukan proses perubahan yang signifikan di bulan suci Ramadan, akan ada kelipatan 1000 kali lompatan yang bisa kita lakukan. Dan ini sebuah kemuliaan. Tetapi berangkatnya yang harus menjadi fokus adalah at-taqwa huna. Karena ujungnya la'allakum tattaqun. Karena ujungnya la'allakum tattaqun, maka berangkatnya dari modal-modal takwa. Maka yang harus menjadi fokus, jangan selalunya hal-hal yang bersifat jasadi. Jasad ini menjadi efek saja terhadap proses kehidupan kalbu ini. Idza da'akum lima yahyikum. Kalau kamu disuruh oleh Allah dan Rasulnya menuju satu kehidupan yang hakiki, segera sambut. Nah, pertanyaannya gimana nyambutnya? Kan gitu. Idza da'akum lima yahyikum. Bagaimana menyambut kehidupan yang hakiki itu? Dalam tafsir lain disebutkan bahwa alladzi yuhyikum huwal Qur'an. Quran itu yang menghidupkan kalbu itu pada awalnya. Terus ya zikrullah itu yang menghidupkan. Ghizaur ruh, makanannya roh kamu, makanannya kalbu kamu yang harus
sahur, yang harus iftar, yang harus disuplemen itu ada makanannya sendiri di Ramadan ini. Tapi kalah fokus kan, belewah, kolak, sirup, apa lagi, kelapa muda, punya gue semua yang disebutin. Sehingga gagal fokus, apa yang menjadi tujuan utama ini nggak nyampe. Nah, Jamaah coba fokus. Idza da'akum lima yuhyi. Sambut seruan Allah. Apa itu Al-Quran? Apalagi yang perlu disambut? Zikrullah. Apalagi? Amal saleh. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bi'ayyi syai' bitta'ah wa yanqusu bil maksi. Salah satu yang membuat kalbu hidup adalah keimanan. Keimanan itu bisa kuat dengan cara apa? Memperbanyak berbuat ketaatan. Iman menjadi turun, anjlok gara-gara maksiat. Ini semua elemen-elemen supaya kehidupan kalbu itu begitu bugarnya. Ini exercise-nya, riyadhiyatnya kira-kira, yang membuat kalbu itu menjadi hidup. Dan dialah nanti kehidupan yang inilah yang akan membuat nanti mata kita, telinga kita bukan cuma bisa melihat dan mendengar, tetapi bisa memandang dan menyimak. Melihat yang tak terindra, mendengar yang tak terdengar. Nah, kalau itu sudah berjalan, lalu dengan cahaya Al-Quran lagi terus dibaca dengan tadarusnya, apalagi bacanya sambil baca faham, selain baca khatam, terus gak lepas dari zikrullah, kemudian memperbanyak amal saleh dan ketaatan-ketaatan seperti yang sudah dianjurkan di bulan Ramadan. Selebihnya perbanyaklah berharap. Tapi saran saya, kalau mau lebih bergelora, gunakan logika. Jangan terlalu jumut otaknya. Islam itu kan agama seimbang. Misalnya begini. Hal yang paling indah buat saya ketika doa iftar itu. Apa doa iftar? Yang kedua, wa batalatil urub. Terus, wa thabatal ajru lis-sha'imi farhatun indal fitr wa farhatun indal liqa'i rabbi. Momentum iftar, buka puasa itu ada dua momentum besar dari hadis Nabi SAW. Saya mencoba untuk fokus ke situ, tetapi maksud saya tidak langsung ke logika dulu dengan teori kesehatan. Ketika berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis-manis. Siapa yang manis itu? Ya istriku lah gitu kan. Kalau mau lihat dari situ, sainsnya ngawur karena tidak bersumber kepada dalil yang kuat. Misalnya, lu kalau sholat duha doanya apa sih biasanya? Apa doa sholat duhanya biasanya? Itu doa-doa yang neken Tuhan itu loh. Ini sebetulnya kan gak ada hadisnya, tapi gak salah kalau dibaca. Ya Tuhan, jika di langit curahkanlah, jika masih di perut bumi muntahkanlah, jika sulit Tuhan mudahkanlah, jika jauh. Saya yakin ini minta rezeki dengan permintaan doa kayak begini pasti nggak jauh-jauh dari duit gitu kan, materi gitu ya. Saya tuh kalau sholat duha kadang nggak baca doa itu, karena saya tahu itu juga cuma karangan manusia dan nggak salah yang baca doa itu. Yang salah kalau nggak tahu itu aja. Kalau itu bukan dari Rasul kan gitu. Bagi saya rezeki paling tinggi itu adalah ilmu. Jadi yang paling getol saya baca kalau habis sholat duha adalah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya. Karena ilmu itu hidayah. Yang disebut dapat hidayah, sebetulnya dapat apa sih? Dapat ilmu. Sifat Nabi itu apa sih? Ya ilmu.
Balighu anni walau. Juga yang disampaikan adalah ilmu jadi permintaan rezeki paling tinggi sebetulnya. Kalau sudah mendapat ilmu yang terbongkar semua perbendaharaan langit dan bumi. Nggak harus maksa-maksa Tuhan kayak tadi gitu. Apalagi kalau minta jodoh. Itu ada tambahan. Kalau sudah milik orang lain. Gimana coba? Tambahannya apa kalau dia jadi milik orang lain? Kalau so romantis, bahagiakan ya. Tapi kalau masih ngotot, pisahkanlah. Nah ini gagal paham nih berarti. Padahal fokus kita di bulan Ramadan ini kembali ya. Kalau berdoa, zahaba lama, saya itu terhentak. Telah hilang dahaga. Dahsyat. Anda bisa makan, Anda bisa minum, tapi rasa haus itu cuma Allah yang bisa menghilangkannya. Rasa haus secara fisik bisa kamu hilangkan dengan minum, tetapi haus kolbu, no, yang korupsi itu orang kaya. Haus terus. Istilah saya barangkali dehidrasi dunia. Keren gak istilah? Dehidrasi dunia itu ya semakin dikejar, semakin didapat, semakin kurang. Itu apa namanya? Ya dehidrasi lah gitu. Dehidrasi dunia. Ini karena zaman sekarang perlu terjemahan bahasa yang agak kontekstual dengan kehidupan kekinian dan kedisinian gitu. Masalah banyak anak muda di sini harus update bahasanya. Orang tua mohon istirahat sebentar. Jadi orang-orang ini kemudian dehidrasi dunia, kenapa? Ya karena tidak dihilangkan oleh Allah dahaganya itu. Sifat qanaah yang ditanamkan kepada orang yang sudah dihilangkan dahaga oleh Allah kemudian dikasih qanaah, sungguh itulah puncak kenikmatan. Itu edisi mikir kalau berdoa berbuka puasa. Jadi mesti pakai logika juga kalau mau kuat. Wa batallatil uruq, dan telah basah pula tenggorokan. Yang kagak mikir, apa maksudnya basah tenggorokan? Ya iyalah pas minum tenggorokan basah. Wah, berarti kurang mikir. Kurang lebih 3 minggu yang lalu lah, tantenya istri saya meninggal. 3 hari sebelum meninggal saya datang. Dia curhat sama saya karena sering mendapatkan pembelaan dari saya. Ini juga contoh ya. Jadi mantu tuh yang benar gitu. Harus jadi mantu favorit. Bukan promosi tapi jadi teladan lah gitu kira-kira. Jadi jangan jadi mantu yang nyebelin. Karena kan misi pernikahan itu kan mempertemukan 2 keluarga besar. Nah, Ustaz haus. Iya tante, haus. Karena itu dia udah minta sejak kemarin gak dikasih minum. Kenapa? Karena tenggorokannya kering, tapi dia tidak kekurangan cairan. Sebab infus tetap berjalan. Masalahnya dia tidak boleh minum lewat tenggorokan. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami suasana itu. Jadi kalau tadi dehidrasi, semakin dikejar semakin haus, ini ada infus cairan terus masuk, tapi rasa dahaga begitu kuat dan tenggorokan kering. Anda tahu, tenggorokan bisa basah itu nikmat yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita nggak sampai ke situ lah. Sebab sesendok saja orang ini dikasih minum air dan basah tenggorokan dan muntah semuanya.
Jadi sudah bisa menikmati indahnya doa wa batallatil uruq. Sudah. Waktu belum mikir bisa nggak menikmati indahnya doa ini? Hah? Nggak nyambung ya? Kayaknya datar aja, plain gitu kan. Maka jadi orang kreatif. Itu ciri anak muda. Kreatif itu apa sih Ustaz? Soul angle. Dari mana melihatnya kan begitu. Dan kreativitas seperti itu membuat kamu kemudian melakukan lompatan-lompatan besar di dalam hidup. Ada lagi yang lebih dahsyat sebetulnya. Wa thabatal ajru insyaallah. Kalau Anda pahami doa itu, pasti Anda akan menghayati orang-orang yang doanya taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana gitu. Wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana. Kenapa sampai begitu detail permintaan orang ini? Saya sering coba telusuri jejak-jejak psikologinya, kenapa sampai sedetail itu? Karena dia takut sekali kalau ada ibadahnya yang hari ini tertolak. Dan lebih berbahaya lagi, ibadahnya tidak batal tapi nggak dapat pahala, sehingga nggak ada kesempatan untuk mengulang. Anda pilih mana? Mendingan batal sekalian sehingga dapat kesempatan mengulang, atau nggak batal puasanya tapi nggak dapat pahala. Mau yang mana? Gue yakin lu mau yang nomor 2. Yang penting nggak puasa lagi, walaupun nggak dapat. Ini level standar. Mending mana? Mending batal sekalian sehingga dapat kesempatan untuk bayar, atau udah yang penting kewajiban selesai walaupun nggak dapat pahala. Mau yang mana? Mau yang mana? Tentu dapat kesempatan untuk, waktu Anda membayar tentu tidak ingin kehilangan ajrun minallah. Maka orang-orang seperti ini akan disempurnakan ibadahnya. Wudunya disempurnakan. Coba saya mau nanya, biasanya kalau lagi wudu di keran, dari sikut ke jari atau dari jari ke sikut wudunya? Hah? Biasanya wudunya begini-gini atau begini? Biasanya. Ini keran nih depan mata. Bagaimana wudunya? Hah? Kan kalau di Al-Qur'annya dari mana? Ilal al-marafiq. Bukan min marafiq ilal yad. Tapi kebanyakan banyak kayak gitu. Hah? Kiri kanan lagi. Kenapa? Karena belum belajar fikihnya barangkali, fikih wudu. Atau bagi dia, ittiba kepada Rasul itu nggak penting, yang penting udah 3 kali. Dan yang penting basah. Nah, bagi orang-orang yang sangat konsen, apakah sabatal ajr atau tidak, dia akan ikuti bahkan sunnah Rasulnya seperti apa, supaya ibadahnya tidak kehilangan pahalanya. Terus berpikir, maksud saya. Jadi kalau ingin lakukan lompatan-lompatan besar, terutama di Ramadan ini, maka fokuskan bahwa alat yang kita gunakan untuk melompat itu adalah qalbu ini. Itu harus hidup. Dan ketakwaan memang dari situ mulainya. Karenanya jangan gagal fokus. Mudah-mudahan dengan mengikuti ritme yang ada, ritme malam, ritme siang, seperti yang sudah digambarkan sampai kemudian Asyrul Awakhir, ya, kemudian volumenya terus meningkat. Saya kira insya Allah semua bisa berubah secara signifikan. Nah, khususnya untuk tim internal, ya, coba lebih aware lagi, lebih sadar lagi, lebih ngeh lagi terhadap ibadah kita ini. Tapi jangan lupa gunakan juga rasionya, akal. So, jika itu berimbang, itu nikmat. Jika itu sejalan. Dan hati-hati, yang menghalangi kita adalah kehidupan jasadi kita yang sudah terlanjur menjadi habit. Ya.
Subuh jam berapa? 4. Bangun jam 4 misalnya. Apa yang pertama kali kamu pikirkan? Bangun nih jam 4 nih, sahur. Apa yang pertama kali kamu pikirkan? Yalah apa? Makan. Padahal mestinya yang pertama kali kita pikirkan setelah udah bangun tidur adalah wabil asharihum. Kalau dia fokus pada kehidupan takwa yang qalbu itu, nggak mungkin dia berani makan sebelum dia banyak beristighfar. Dan bagi dia, rugi rasanya udah sahur sendirian, jomblo, di kosan, mie pula kan gitu. Terus nggak pakai istighfar, ya tambah jauh lah jodohnya. Coba seandainya dia memprioritaskan istighfar di waktu sahur, tidak kembali kepada habit sesat lamanya, selalu jasad yang difikirkan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Minimal pada malam hari itu kamu menjadi jomblo bahagia. Saya nggak ngerti jomblo bahagia itu seperti apa, tapi tetap separuh lah ya. Namanya juga sendirian. Mudah-mudahan habis lebaran dapat jodoh segera. Yang pelan amitnya berarti nggak bersemangat. Mudah-mudahan habis lebaran dapat jodohnya. Yang udah kawin jangan ikutan. Baik. Jadi lompatan-lompatan itu setidaknya coba diperhatikan dengan baik-baik dan ikuti ritmenya dan jangan gagal fokus. Ya, dengan semua kesibukan, tapi ini qalbu ini harus terus terpelihara. Perbanyak zikrullah. Apalagi di malam-malam seperti ini. Usai tarawih, zikir apa yang harusnya paling banyak kita baca sampai menjelang tidur? Apa kira-kira? Zikir yang masyru' kira-kira, yang mesti diperbanyak. Kalau Anda adalah perindu Lailatul Qadar, apa yang Anda baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Anda seorang guru, maka doain muridnya. Kalau Anda sebagai orang tua, doain keluarganya. Fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya setidaknya doa yang terakhir ini cukup mengikatlah. Kalau seandainya materi tadi gak keberatan, setidaknya kita termasuk orang yang merindukan Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bisa terlelap dalam tidur membaca doa itu, selain doa-doa yang sudah reguler kita baca, perbanyak doa itu sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mau ditambahin ya karim gak ada masalah. Walaupun itu saja sudah cukup. Redaksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapatkan atau merindukan mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga semua bisa merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.